Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ambarini Ronentias. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kota Tangerang. Pada hari ini saya akan membawakan koneksi antar materi pada modul 2.3. Hal yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar terdapat 5 poin, yaitu 1. Pengalaman belajar materi, kedua, emosi yang dirasakan, ketiga, apa yang sudah baik, keempat, apa yang perlu diperbaiki, dan kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Untuk pengalaman belajar, yang pertama akan saya bahas itu nomor 1, pengalaman belajar materi. Yang kedua, emosi yang dirasakan. Yang ketiga, apa yang sudah baik. Keempat, apa yang perlu diperbaiki. Kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang saya bahas pertama adalah pengalaman belajar materi. Yang kedua, emosi yang dirasakan. Yang ketiga, apa yang sudah yang baik. Keempat, apa yang perlu diperbaiki. Kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi yang baru diperoleh. Di sini, saya mendapati coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalitas klien. Coaching berbeda dengan monitoring dan konseling karena monitoring adalah hubungan antar orang yang berpengalaman dan orang yang berpengalaman. Sedangkan konseling terdapat solusi yang diberikan oleh konselor. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 4 hal, yaitu fokus pada kuece, bersikap ingin tahu dan lebih banyak, memiliki kesadaran yang kuat, dan membantu kuece dalam melihat peluang baru. Prinsip coaching adalah kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching terdiri dari atas presence atau mendengar, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Alur percakapan coaching menggunakan alur Tirta. T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan T untuk tanggung jawab. Emosi dirasakan. Ketika membahas materi coaching, membuat saya merasa senang karena banyak hal baru yang saya dapati dari materi coaching. Karena selama ini yang saya tahu, seorang pendidik haruslah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat maupun peserta didik yang saya ajar. Dengan coaching, membuka mata saya bahwa dengan percakapan kreatif dapat memaksimalkan potensi dari kuece. Materi coaching juga membuat saya lebih bersemangat dalam mengaplikasikan coaching menggunakan alur dikta dalam memaksimalkan potensi peserta didik yang saya ajar maupun rekan sejawat. Apa yang sudah baik? Dalam pembelajaran materi coaching, saya dapat memahami alur titak dengan baik dan paham bahwa coaching dapat diterapkan kepada peserta didik yang saya ajar dan memiliki semangat tinggi dalam belajar materi coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kompetensi coaching membuka pemikiran dan wawasan saya bahwa sebagai seorang pendidik tidak hanya memberikan solusi dalam proses belajar, sehingga peran guru yang tadinya sebagai monitoring bergeser menjadi seorang coach bagi murid yang memiliki posisi sejajar.
Hal ini menjadikan saya seorang pribadi pendidik yang terus belajar dan berusaha menjadi teman yang menyenangkan bagi murid yang saya ajar dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana caranya agar coach dapat nyaman dalam bercerita pada coach? Ini adalah pertanyaan kritis saya dalam mempelajari materi coaching pada modul 2.3. Ini selalu menjadi pertanyaan saya dalam praktek coaching. Hal ini saya rasakan ketika praktek menjadi coach, saya mencoba menerapkan pertanyaan yang berbobot menurut saya. Tapi waktu maksimal yang berhasil saya gunakan tidak lebih dari 15 menit. Waktu yang tidak lebih dari 15 menit membuat saya berpikir di mana letak kesalahan saya saat menjadi coach. Apakah karena terlalu fokus pada pertanyaan tanpa memahami kata kunci dari question, ataukah pertanyaan yang saya gunakan kurang berbobot? Adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalitas klien. Hubungan ini menjadi poin penting pada coaching dan membedakan dari mentoring dan konsultasi. Selama ini saya berpikir coaching hampir sama dengan konsultasi. Namun setelah mempelajari materi coaching terdapat perbedaan yang besar bahwa coaching adalah metode untuk memaksimalkan coach dengan menggali pertanyaan berbobot dengan keadaan penuh sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan sendirinya. Tantangan yang saya hadapi di sekolah adalah mensosialisasikan konsep coaching dengan rekan sejawat. Hal ini karena paradigma rekan saya berpikir supervisi adalah penilaian dalam mengajar. Padahal supervisi menggunakan konsep coaching adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan sendiri. Solusi dalam menghadapi tantangan saya di sekolah adalah praktik baik saya dalam menjadi supervisor di sekolah bersama rekan sejawat. Kemudian saya akan meminta tanggapan rekan sejawat terkait supervisi yang saya lakukan menggunakan konsep coaching dan meminta untuk menginformasikan terkait konsep coaching kepada rekan sejawat lainnya. Membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu saat saya disupervisi bahwa supervisi adalah proses penilaian kepala sekolah terhadap seorang guru, sehingga dalam proses supervisi ada tidak kenyamanan saya dalam mengajar di depan murid. Dari pengalaman masa lalu tersebut menjadikan saya lebih bersemangat dalam mempraktikkan coaching dalam supervisi dengan rekan sejawat dan meyakinkan rekan sejawat bahwa supervisi adalah menemukan permasalahan dalam mengajar dan menemukan solusi yang dihadapi oleh supervisor. Coaching dalam supervisi akademik sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak harus berkolaborasi dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah dasar dalam supervisi akademik dan sebagai pengingat bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh supervisor harus berpihak pada murid. Coaching dalam supervisi akademik juga sesuai dengan peran guru penggerak yang mampu membimbing guru lain dan menjadi pemimpin pembelajar. Dalam mempelajari coaching, selain saya mendapati dari modul, fasilitator, dan instruktur dalam pelatihan guru penggerak, saya juga sedikit
informasi dari gurungan bimbingan konseling dan rekan sejawat yang sudah mengikuti CGP Angkatan 5 terkait coaching. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Ambarini Nurtias, CGP Angkatan 7 Kota Tangerang, SMKN 9 Kota Tangerang, Guru Bergerak Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Ambarini Nurtias, CGP Angkatan 7 Kota Tangerang yang berasal dari SMKN 9 Kota Tangerang. Sampai jumpa, Guru Bergerak Indonesia Hebat.